pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai closing secondary secara konsisten. Dan hari ini akan ada narasumber kita, Bu Erika dari Rewet HR. Nah, sebelum itu saya mulai, saya akan sedikit ada presentasi. Rega, tolong ditampilkan. Oke. Nah, jadi di sini itu saya kasih beberapa alasan mengapa agen properti tidak bisa closing secara konsisten setiap bulannya. Jadi closing secara konsisten itu sangat penting buat kita sebagai agen properti. Jadi bukan masalah besar dan kecilnya closingan, tetapi lebih kepada masalah konsistensi. Jadi kalau Anda konsisten di dalam closing, itu akan sangat membantu sekali buat Anda untuk menjaga semangat terjaga di properti ini. Oke, next. Nah, fakta mengenai bisnis agent properti. Oke, next. Nah, ternyata itu hanya 20% saja agent properti yang bisa closing setiap bulannya. Jadi nggak banyak memang. Jadi yang selama 15 tahun saya di properti, agent properti itu rata-rata susah untuk bisa closing konsisten setiap bulannya. Jadi mereka rata-rata mungkin 3 bulan sekali, mungkin ada yang 4 bulan sekali, mungkin ada yang setiap tahun sekali. Jadi kayak ulang tahun. Jadi setiap tahun closing satu. Nah, jadi 80% agent properti itu kadang-kadang closing saja. Jadi kalau Anda termasuk dari 80% ini, maka bisnis ini tidak bisa menjadi sandaran hidup teman-teman. Jadi perlu sekali bagi teman-teman, kalau memang Anda mau serius di bisnis ini, Anda harus belajar untuk bisa konsisten closing. Oke, next. Nah, ada 5 alasan mengapa agen properti tidak bisa closing secara konsisten setiap bulannya. Oke, next. Yang pertama adalah, sekali lagi ini yang mendasari segalanya, adalah mindset yang keliru. Jadi, Anda untuk bisa closing secara konsisten di bisnis ini, Anda harus punya mindset yang benar. Nah, banyak agen properti yang beranggapan bahwa closing itu hanya keberuntungan saja dan tidak bisa rutin setiap bulannya. Jadi banyak dari kita merasa bahwa kalau agent itu bisa closing itu hanya keberuntungan saja. Jadi banyak yang tidak confident bahwa kita itu bisa closing setiap bulannya sehingga bisa membuat pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang bisa menjadi pekerjaan utama teman-teman. Jadi perbaiki dulu mindset teman-teman. Nah, sehingga akhirnya banyak dari agent properti hanya menjalankan bisnis properti ini sebagai sampingan saja. Ya gimana nggak dibuat sampingan kalau closingannya hanya sesekali saja. Nah, oke, next. Nah, terus skill dan pengalaman setahun diulang berkali-kali selama 10 tahun. Jadi banyak agen properti yang tidak mau mengembangkan diri. Jadi waktu pertama kali jadi agent, ikut ATP, ikut training, ya yang di situ aja dipakai tanpa ada pengembangan lebih lanjut. Jadi banyak sekali agen properti tidak bertumbuh secara skill dan pengalaman. Hanya pengalaman di tahun pertama yang diulang berkali-kali selama 10 tahun. Padahal sebetulnya bisnis ini adalah bisnis yang dinamis. Jadi perkembangan itu dari tahun ke tahun itu selalu ada. Jadi saya ingat pertama kali saya jadi agen properti. Namanya pemasaran, itu semuanya konvensional. Jadi dari banner,
terus kemudian dari iklan koran, terus kemudian dari flyering, ya kan. Nah, tidak mau mempertajam atau mengembangkan skill, padahal sekarang ini sudah zamannya online. Nah, jadi mengapa kok banyak agen properti itu tidak mau mengembangkan skill dan pengalamannya? Ini akibat karena tidak adanya visi dan passion di dalam bisnis ini. Jadi pertanyaannya adalah banyak agen properti merasa, loh, perlu nggak sih kita punya sebuah visi? Kita kan agen properti, Pak. Kita bukan entrepreneur. Nah, beberapa waktu lalu saya juga mendengarkan diskusi dengan istilahnya sharing dari Pak Tahir. Dia adalah orang terkaya nomor 7 di Indonesia. Jadi dia bilang bahwa yang terpenting di dalam hidup apabila Anda ingin maju itu adalah sebuah visi. Karena visi itu membuat Anda itu bisa melihat itu 100 langkah di depan. Jadi Anda itu dengan adanya visi, Anda punya tujuan hidup yang jelas. Jadi hidup ini tidak mengalir saja seperti air. Nah, banyak orang itu tidak punya visi yang jelas. Banyak orang itu hanya menjalankan hidup seperti air mengalir, ya kan? Jadi kalau dibilang, ya Pak, biarkan mengalir aja seperti air. Ya kan? Ikan juga mengalir seperti air. Ikan itu tidak mengalir seperti air. Hanya ikan yang sudah mati itu yang mengalir seperti air. Jadi ikan yang hidup itu adalah ikan yang melawan arus. Karena nggak mungkin mengalir terus seperti air, akhirnya nanti jatuh ke tempat yang tidak diinginkan. Jadi perlu adanya sebuah visi. Jadi teman-teman di dalam bekerja, teman-teman harus tahu visi Anda di properti ini apa. Apakah teman-teman ingin jadi yang terbaik, misalnya, pengen menjadi yang nomor 1 di dalam trade area Anda atau di dalam bisnis Anda, itu adalah sebuah visi, ya kan? Oh, saya kira-kira dalam 5 tahun ke depan saya harus masuk jajaran top 10 marketing reward nasional. Nah, ini adalah sebuah visi. Jadi tanpa adanya visi, karir Anda atau pendapatan Anda hanya ada di situ-situ saja. Tidak ada perkembangan yang berarti. Oke, next. Nah, terus cenderung bekerja sendiri. Jadi kalau Anda ingin maju, kita itu harus tahu yang namanya teamwork. Jadi kita harus bisa teamwork yang baik, paling tidak dengan teman-teman satu kantor. Atau yang lebih luasnya lagi, teman-teman satu grup. Atau lebih besarnya lagi, ya kita dengan tim Reward di Surabaya misalnya. Nah, jadi teamwork yang baik dan solid di kantor sangat menunjang Anda untuk bisa closing secara konsisten setiap bulannya. Jadi teamwork ini bagaimana? Jadi saya sering kali, kenapa kok ada marketing itu yang sedemikian luar biasa di dalam closing? Karena mereka bahu-membahu di dalam memasarkan sebuah properti. Jadi agen yang sukses atau agen yang closingannya luar biasa, itu biasanya kalau punya properti itu nge-share, bercerita. Nggak cuma nge-share di WA, tetapi juga bisa nge-share di kantor. Aku punya barang murah nih, ayo bantu pasarkan. Nah, itu menciptakan yang namanya teamwork. Tetapi apabila Anda punya barang properti bagus, tetapi Anda nggak pernah promosikan kepada teman di kantor ataupun kepada yang lain-lain, akhirnya apa? Anda cenderung akan menjual properti itu sendiri. Ya, kalau memang Anda hebat, Anda bisa menjual. Tetapi Anda kalau database Anda kurang, terus kemudian pemasaran Anda juga kurang, akhirnya Anda akan selalu kalah pemasaran dibandingkan dengan agen lain. Jadi teamwork. Jadi ciptakan teamwork yang baik dan solid di internal Anda, di kantor Anda. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah gampang sekali puas. Jadi sekarang apalagi zamannya
bisa dibilang zaman yang sangat luar biasa, ya kan. Closing 200-300 jutaan, BLT-nya bisa 15 juta. Jadi kadang ada agent, nggak cuma 1-2, tetapi banyak agent yang habis closing dapat 15 juta, 30 juta BLT, libur, atau puas, wah aku lumayan nih, bulan ini dapat BLT 30 juta. Jadi langsung kendor di dalam kinerja propertinya. Jadi gampang puas ini bahaya bagi Anda. Karena sebetulnya orang yang sukses, begitu sudah closing, dia tidak memperlambat speednya, tetapi dia tetap continue di dalam speednya tetap, atau yang lebih hebat lagi, tambah kencang lagi, ya kan? Jadi tidak gampang puas ini adalah salah satu kunci. Untuk tidak gampang puas ini adalah salah satu kunci supaya Anda bisa sukses di bisnis ini. Jadi jangan pernah puas. Jadi selalu buat target dan goal yang baru apabila yang lama sudah tercapai. Jadi buat goal yang besar, buat goal yang tinggi, tetapi yang achievable. Supaya apa? Anda akan berlari sampai dengan penghujung tahun. Nah, ini sudah di penghujung tahun. Tetapi Anda walaupun sudah di penghujung tahun, jangan memperlambat speed Anda. Masih ada beberapa minggu untuk tetap mengejar closingan. Jadi salah satu kunci lagi, tidak gampang puas. Oke, next. Nah, ini yang terpenting juga. Jadi jebakan agen properti. 80% agen itu masuk di dalam jebakan ini. Jebakan apa? Jebakan terlalu buyer sentris. Jadi banyak dari agen itu hanya sibuk ngurusi buyer toh, ya kan? Nah, padahal sebetulnya buyer ini paling susah digarap menurut saya. Nah, saya beberapa waktu lalu juga ketemu dengan klien, dia closing dengan kita. Nah, waktu dia ngomong-ngomong, dia bilang, oh, yang cowok bilang saya punya saudara di agen ini. Terus yang satunya juga istrinya juga bilang, oh iya saya punya sepupu di agen ini. Nah, pertanyaan saya, kalau mereka memang punya saudara-saudara yang ada di agen properti, kenapa mereka closingnya dengan kita? Bukan dengan sepupu mereka atau saudara mereka. Karena sekali lagi, bagi mereka adalah mereka melihat kebutuhan mereka. Begitu ada barang bagus atau listing bagus yang ditawarkan oleh agen lain, mereka nggak peduli kok siapa Anda, saudara kah, sepupu kah, mereka nggak peduli. Mereka hanya loyal kepada kebutuhan mereka, ya kan? Jadi sekali lagi, kalau memang Anda mau konsisten di dalam closing, ubah dari buyer sentris lebih kepada listing sentris. Jadi fokus kepada listing, karena listing itu sifatnya lebih gampang dan lebih loyal. Apalagi kalau Anda bisa mengeksklusifkan, ya kan? Siapapun yang jual, Anda dapat komisi. Nah, jadi rules-nya adalah 75% bekerja pada listing, 25% baru bekerja pada buyer. Buyer yang sudah Anda pernah ketemu, buyer yang memang sudah Anda tahu memang serius. Nah, itu yang Anda kerjakan. Oke. Nah, oke. Selamat pagi, Bu Erika. Selamat pagi, Pak Andi. Oke. Nah, jadi Bu Erika ini dalam 2-3 bulan terakhir ini, saya melihat itu beliau ini selalu mencetak skor di dalam closingan. Hampir setiap bulan tidak cuma satu closingan, tetapi beberapa closingan. Dan lebih hebatnya lagi, closingannya itu bukan closingan cuma 200 juta, 300 juta, tetapi sudah miliaran rupiah. Ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan membahas dengan beliau, apa strategi beliau kok bisa closing secara konsisten di dalam properti. Oke, sebelum kita beranjak ke situ, mungkin Bu Erika bisa bercerita dulu mengenai background Bu Erika sebelum di properti. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Andi buat waktunya. Sebelum saya terjun di properti, saya... Mungkin suaranya agak keras sedikit, Bu. Halo? Ya, oke. Ya. Oke. Sebelum saya masuk ke properti, saya belum pernah sama sekali join
agent properti dimanapun gitu. Jadi saya bergerak di bisnis lainnya dan sama sekali nggak ada, maksudnya ada unsur-unsur kayak marketing atau seperti kayak ya bisnis marketing gitu, saya lebih menghindari ya untuk berbisnis marketing karena saya nggak terlalu suka bicara sama orang atau jelasin sampai panjang lebar, itu saya kurang suka sebenarnya. Nah ini kebetulan saya pertama kali join ya di Rewrite ini gitu. Jadi di sini ya juga saya banyak belajar ya dari Pak Bambang sendiri, dari Pak Andi. Jadi benar-benar dari nol sih saya belajarnya gitu sih Pak. Oke, jadi Bu Erika ini tidak pernah ada basic marketing, tetapi kemudian masuk ke dalam bisnis marketing. Oke, pertanyaan saya, Bu, saya tahu Ibu di awal-awal pasti kesulitan ya. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu beradaptasi sehingga akhirnya itu dalam 2-3 bulan terakhir itu bisa konsisten closing? Jadi pada awalnya sih saya kayak cari listingan sih dari teman-teman dulu ya, teman-teman, saudara-saudara yang ada yang mau jual rumah, itu saya listing. Lalu dari sana, dari respon-respon banner, itu ya bertambah gitu listingan saya. Nah, yang terakhir-terakhir saya dalam 1 tahun terakhir ini, jadi awalnya sih dari awal tahun ini ya, waktu mulai pandemi, itu kan saya lebih banyak waktu di rumah gitu. Nah, ya benar apa yang tadi Pak Andi sampaikan ya, jadi kita jangan, maksudnya saya sendiri situ saya upgrade ilmu saya ya, istilahnya untuk ilmu marketing saya upgrade waktu masa pandemi, waktu di rumah itu saya banyak ikut kayak seminar-seminar, terus kayak motivasi dari beberapa pembicara yang lumayan terkenal gitu. Jadi kan mumpung pandemi mereka banyak kasih seminar gratis juga. Nah di situ saya banyak ngikuti gitu Pak. Jadi saya berusaha upgrade gitu. Jadi dari Pak Andi juga kan selama pandemi juga banyak share lewat YouTube gitu. Nah itu saya banyak dengerin juga gitu. Nah tadi yang kayak Pak Andi juga sampaikan harus buat goal gitu juga. Nah, di situ saya di awal tahun saya juga mulai buat goal-goal ya. Jadi misalnya tujuan, visi gitu, itu benar banget gitu Pak. Jadi kayak saya bandingkan saya kerja di Reward dari tahun lalu itu, tahun lalu saya nggak ada setting goal sama sekali untuk ke depannya itu seperti apa gitu. Nah, mulai awal tahun ini saya waktu pandemi ini saya mulai buat beberapa goal ya. Apa sih tujuannya atau maksudnya visi saya ini di Reward ini minim harus closing sebulan sekali lah. Saya setting goalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya bulan ini, misalnya dalam minggu ini saya lihat, kok nggak ada jadwal, misalnya nggak ada jadwal viewing atau nggak ada jadwal ketemu klien. Nah itu saya mulai ini mulai intens, misalnya pasang di portal atau misalnya kontak ke vendor-vendor saya yang lama, misalnya untuk apakah harganya masih sama atau bisa direposisi harga, seperti itu sih Pak. Jadi dalam seminggu itu saya lihat kalau misalnya nggak ada kegiatan apapun, misalnya yaitu nanti saya akan kejar itu, maksudnya itu paling nggak seminggu sekali harus viewing beberapa rumah lah gitu Pak, seperti itu. Oke. Tadi Bu Erika bilang 2019 Ibu tidak ada setting goal, tetapi baru tahun ini setting goal. Sebetulnya bisa cerita Anda Bu, kira-kira apa sih keuntungan dengan Ibu membuat goal, dengan Ibu tidak membuat goal, bedanya apa? Waktu saya 2019 ya kayak tadi Pak Andi bilang mengalir seperti ikan gitu ya. Pokoknya ya awalnya saya mindsetnya juga sempat salah juga. Maksudnya ya itu istilahnya itu keberuntungan ya kalau misalnya closing itu. Nah itu di situ malah saya closingnya sedikit sekali gitu waktu tahun lalu. Karena
saya pikir ya itu ya udah jadi ngalir aja gitu. Jadi nggak ada target, nggak ada sesuatu yang harus saya kejar gitu. Nah, begitu awal tahun saya mulai buat goal-goal pribadi ya, maksudnya dari visi tahun ini harus yang saya capai itu apa. Nah, itu saya lihat mulai ada perubahan ya, maksudnya dari kinerja saya juga mulai saya paksa diri saya untuk mengejar apa yang jadi goal saya ini gitu. Seperti itu sih, Pak. Oke, jadi lebih tertata ya di dalam bekerja dan sebagainya ya. Iya, betul sih, Pak. Jadi saya setuju banget kalau misalnya kita harus mempunyai visi ya, apa yang harus kita kejar gitu. Itu saya setuju sekali sih, Pak. Gitu. Oke, terus tadi saya juga tertarik dengan Bu Erika bilang bahwa selalu mengupgrade diri. Nah, jadi sebetulnya sekarang itu kalau kita mengikuti yang namanya sosial media, itu banyak sekali mengadakan seminar gratis. Ya kan? Jadi sebetulnya banyak teman-teman kan kadang, wah saya mau upgrade diri tapi harus bayar. Nah, sebetulnya sekarang ini banyak dari motivator, banyak dari apa itu memberikan seminar gratis. Kalaupun harus berbayar paling hanya 100.000, 200.000, itu murah banget. Ya kan? Dan itu efeknya besar enggak, Bu? Dengan maksudnya Ibu selalu mengikuti seminar-seminar seperti itu. Ya, buat saya sih efeknya buat saya besar sekali sih. Jadi bahkan meskipun harus berbayar pun juga kalau saya lihat maksudnya dari segi dari harganya dibandingkan sebelum pandemi itu memang murah, jauh lebih murah sekali gitu waktu masa pandemi. Jadi waktu meskipun berbayar pun saya juga istilahnya saya belani juga, saya bayar kan karena itu harganya memang murah gitu buat dan ilmu yang saya dapat juga banyak sekali yang saya dapatkan dari seminar-seminar itu gitu. Jadi saya dari seminar-seminar itu saya jadi lebih apa ya, maksudnya lebih tahu apa yang saya harus lakukan, misalnya terus cara menghadapi orang itu seperti apa. Jadi saya banyak belajar bagaimana sih untuk ya menghadapi orang-orang yang kadang karakternya yang macam-macam gitu, Pak. Seperti itu. Ya, memang sampai sekarang saya belajar, kadang nggak gampang juga sih, Pak, gitu. Oke. Nah, ini kan yang saya catat bahwa Ibu itu kan di dalam 2-3 bulan ini kan sangat konsisten di dalam closing. Kira-kira apa sih kunci suksesnya di dalam 2-3 bulan, 4 bulan terakhir ini? Kok Ibu itu bisa konsisten banget di dalam closing itu apa, Bu? Ya, kalau saya sih lebih ini ya, saya kontak, maksudnya kalau misalnya ada respon dari portal, dari iklan kita atau dari banner, ya saya akan kejar sih Pak. Misalnya respon, misalnya rumah di Darmohil, ada respon dari banner. Nah itu misalnya andai kata nggak cocok sama listingan saya yang di Darmohil misalnya, tapi saya sudah tahu, oh dia cari rumah dengan budget sekian. Nah, lalu saya akan tawarkan, misalnya nggak di Darmohil, kira-kira di daerah lainnya sekitaran Surabaya Barat mau nggak gitu, misalnya kayak di Graha. Jadi saya lebih apa ya, nawarkan listingan yang lain gitu Pak ke mereka. Jadi saya tanya dulu, kira-kira masih suka nggak di daerah sekitarnya Surabaya Barat gitu. Nah itu nanti saya akan cari listing-listing yang kira-kira yang murah gitu di bawah pasaran. Nah itu saya buat pancingan ke mereka juga sih Pak sebenarnya. Jadi kan kebetulan di riwayat HR kan ada kayak grup green stock gitu kan Pak. Nah jadi itu nanti dari listing-listing yang dari agent lainnya gitu nanti akan saya forward ke mereka, broadcast ke mereka. Nah kebanyakan kalau yang respon nanti akan saya ini follow up terus gitu Pak. Oke. Jadi begitu ada respon masuk, berarti Ibu itu punya manajemen follow up ya. Jadi tiap hari di follow up atau
bagaimana kira-kira? Iya, betul. Ya, hampir tiap hari saya akan follow up sih. Jadi nanti terkadang saya lihat misalnya, oh ada green stock masuk misalnya, yang cocok kira-kira sama kriteria yang mereka cari. Nah, itu nanti saya broadcast ke mereka gitu, Pak. Jadi nanti terkadang ada yang respon Oke, Bu. gitu dan lain-lain gitu, Pak. Oke. Jadi Ibu itu kira-kira pernah ngukur nggak? Kira-kira ada orang yang sudah Ibu follow up paling lama itu berapa lama sehingga akhirnya closing, Bu? Yang barusan itu saya follow up kurang lebih hampir 1 tahun ada, Pak? 1 tahun. Satu Dan tahun. mulai intens. Ya, 1 tahun sejak dia respon pertama ya, Pak ya. Itu mungkin waktu tahun yang lalu mungkin dia nggak terlalu ini ya, Pak ya, apa namanya, serius cari rumah. Tapi saya beberapa kali ada broadcast ke dia tentang properti yang di daerah Surabaya Barat gitu, yang saya tahu yang dia cari di Surabaya Barat itu yang harganya murah, benar-benar murah, itu saya selalu kasih ke dia informasi gitu, Pak. Nah, terus ternyata baru direspon secara serius kira-kira 1-2 bulan terakhir ini. Jadi itu mulai intens saya antar dia untuk viewing beberapa properti gitu, Pak. Oke, jadi respon yang masuk Ibu kategorikan di dalam broadcast list ya. Jadi kan, oh klien ini nyari Surabaya Barat, harga 3M dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Terus tadi Ibu kan bilang banyak dapat dari banner, dari portal. Sebetulnya efektif itu dapat dari mana sih Bu? Atau kira-kira banyak kan respon Ibu itu komposisinya dapat dari online berapa, dapat dari mana? Kira-kira bagaimana kira-kira komposisinya? Kalau saya lebih banyak dari, kalau untuk respon buyer ya Pak ya, itu saya banyak dapat dari portal internet. Lalu kalau untuk, tapi kebanyakan yang serius itu dapatnya dari banner Pak, respon banner yang serius untuk cari properti. Gitu. Kalau untuk portal internet kebanyakan ya masih tanya-tanya saja sih. Untuk respon berikutnya kurang kayak kurang serius gitu, Pak. Gitu. Oke. Nah, ini pernyataan yang cukup menarik. Jadi respon dari banner itu lebih serius, lebih potensial dibandingkan respon dari portal berapa persen? Portal berapa persen kira-kira? Kalau dari banner itu ya kebetulan sampai saat ini sih 50-50 sih, Pak. Oh, 50-50. Iya. Oke. Itu. Tetapi mungkin kalau misalnya 10 respon dari banner, kalau dari portal mungkin harus 20 sampai 30 respon dari portal untuk menghasilkan output yang sama, kira-kira seperti itu. Iya. Betul, Pak. Jadi respon dari portal lebih banyak sih, dari potensialnya lebih tinggi respon dari banner, Pak. Seperti itu. Oke. Kalau respon lebih banyak dari portal internet. Oke. Nah, ini juga sebuah pembelajaran buat teman-teman. Jadi penting sekali bahwa kita itu tidak, memang dari Bu Erika tadi, memang respon dari banner mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi tingkat keseriusannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan respon dari portal. Ya kan? Nah, kira-kira Ibu berapa banyak sih Bu banner Ibu yang Ibu tahu kira-kira hitungannya berapa nih? Kalau banner saya kebetulan nggak banyak sih, Pak. Memang soalnya ada beberapa yang nggak mau dipasang seperti itu, Pak. Ya kalau secara jumlah sih ya mungkin 20 kali, Pak. 20 ya. Oke. Nah, jadi ini dengan 20 respon, dengan 20 banner aja nempel, ini bisa menghasilkan closing yang secara konsisten juga. Nah, apalagi kalau misalnya Anda lebih banyak dari itu, pasti lebih banyak lagi. Betul ya, Bu ya? Ya, betul, Pak. Oke. Kalau
strategi online-nya, strategi portal. Ibu pakai berapa banyak portal? Kalau saya sekitar 5 sampai 6, Pak. Yang 5 sampai 6 portal. Ya, yang maksudnya saya rutin ini ya, masuk update gitu ya untuk listing-listingnya. Seperti itu, Pak. Oke, 5-6 portal. Dan itu kira-kira Ibu konsisten nggak di dalam masukkan listingan di portal itu setiap hari atau berapa lama sekali atau bagaimana? Iya, hampir setiap hari sih, Pak. Jadi terkadang saya memang kan harus bagi waktu ya. Jadi nggak kadang sehari kadang nggak bisa masukkan ke portal gitu, nanti besoknya gitu nanti saya masukkan ke beberapa portal kalau misalnya sempat gitu, Pak. Nah itu jadi ya kalau bisa dibilang sih hampir tiap hari, Pak, saya masukkan listing-listing itu ke portal internet. Itu ngefek ya, Bu, ya? Dengan tiap hari masukkan listing ke portal itu cukup ngefek nggak terhadap respon Ibu? Kalau saya sih efeknya ini sih bagus sih, Pak, gitu. Jadi responnya bagus juga dari portal internet. Oke. Lebih suka bekerja pada buyer atau bekerja pada listing, Bu? Kalau saya sih ya 50-50 ya, Pak ya. Terkadang 50-50. terkadang kalau saya lihat ya memang kalau buyernya memang serius ya saya akan intens untuk kontak dia terus saya tawarkan beberapa barang gitu. Jadi saya lihat responnya juga sih, Pak. Tapi kalau misalnya nggak ada respon lanjutan ya biasanya saya nggak terlalu kejar gitu. Kalau Buyer untuk vendor itu bagaimana, Bu, maksudnya? Jadi kalau misalnya saya tawarkan listing yang menurut saya yang murah di bawah pasaran gitu, dan dia respon misalnya terus dia mau viewing ke properti tersebut gitu. Nah, saya coba gali gitu. Dia kebutuhannya seperti apa gitu. Apakah properti ini cocok enggak? Nanti biasanya meskipun saya tawarkan harga yang di bawah pasaran, terkadang kalau nggak cocok, nanti saya tawarkan yang kira-kira pasarannya harganya masih harga pasaran gitu ya, nggak terlalu murah itu. Tapi kalau misalnya dia suka, dia akan ya lihat gitu. Ibu memang istilahnya ngeliat buyer ini serius atau tidak itu dari respon dia terhadap properti yang Ibu tawarkan, kira-kira seperti betul. Gitu ya. Kalau dia dingin-dingin aja ya berarti dianggap kurang serius ya. Ya, dia mungkin masih nunggu mungkin, Pak ya. Saya nggak tahu juga, tapi ya saya nggak lepas gitu aja sih, Pak. Jadi akan saya terus misalnya ya nggak tiap hari saya broadcast gitu, Pak. Jadi ya seperti tempo hari kan Permana juga sempat cerita juga. Jadi ada sistemnya ya berapa hari itu kan, Pak. Jadi ditunggu, dilihat gitu. Jadi nggak tiap hari di broadcast terus itu nggak gitu. Jadi saya akan benar-benar pilih misalnya kayak untuk pancingan respon gitu saya broadcast yang green stock misalnya benar-benar yang properti itu di bawah dari nilai pasaran gitu nanti saya broadcast seperti itu. Pokoknya yang kurang lebih yang sesuai dengan keinginan dia gitu, Pak. Yang sesuai dengan yang properti yang dia cari itu nanti saya coba broadcast ke dia. Saya tunggu kira-kira responnya seperti apa. Kalau nggak ada respon, nanti berapa hari lagi saya broadcast lagi properti yang lain seperti itu. Jadi itu saya pantau gitulah, Pak. Saya pantau ininya. Ibu lebih antusias mana? Ada green stock, barang yang murah, atau hot buyer? Saya lebih ke green stock sih, Pak. Oke. Jadi kalau ke green stock bisa itu lebih kepada bekerja pada listing, Bu. Bukan bekerja pada buyer. Iya. Iya sih, Pak. Oke, jadi begini. Ini yang selalu saya bicara dengan beberapa teman-teman. Teman-teman itu harus tiap waktu, tiap hari itu selalu harus mencari yang namanya green stock atau yang disebut dengan hot listing. Kalau memang Anda belum ada hot listing,
Anda bisa mencari hot listing atau green stock yang ada di kantor. Tadi kan Bu Erika bilang, green stock kalau misalnya punya teman di kantor, bagus, itu teman-teman bisa pasarkan juga. Jadi tidak harus green stock yang dari teman-teman sendiri. Ya. Betul ya Bu ya? Ya, betul Pak. Oke, jadi lebih fokus kepada green stock ini. Green stock. Terus mengenai vendor gimana Bu? Tadi Ibu kan terputus ya? Kalau untuk vendor, ya biasanya kalau saya kebanyakan sih ya saya lebih dekat ke vendor sih Pak. Jadi kadang itu bisa dekat nanti atau misalnya terkadang ada vendor misalnya propertinya sudah laku gitu. Nah itu nanti saya akan tanya gitu. Mungkin Bapak atau Ibu ada properti lainnya atau aset lainnya yang mau dijual, bisa saya bantu jualkan gitu. Nanti tahu-tahu dia keluarin stoknya, ternyata banyak Pak. Jadi terkadang kalau meskipun properti tersebut sudah terjual gitu, saya coba tanya gitu, saya coba gali, mungkin ada lainnya Pak gitu yang mau dititip jualin. Nah itu nanti baru saya dapat gitu listingannya dari dia, beberapa listingan misalnya propernya ternyata ada banyak gitu, nanti akhirnya saya bisa dapat listingannya itu gitu. Jadi saya awal-awal kadang pertama-tama gitu kalau udah laku ya udah gitu, ya udah terima kasih gitu, saya tutup udah teleponnya gitu kan. Nah terakhir-terakhir ini saya coba gali, mungkin Bapak Ibu punya aset lainnya gitu, dan ternyata banyak Pak, asetnya nggak satu aja gitu. Jadi, nah dari situ begitu saya tanya, akhirnya dia keluarin satu-satu, ada kadang dapat 2 lagi, kadang dapat 3 gitu Pak. Jadi ya dari sana ternyata ya saya belajarnya ya nggak boleh cuman ya udah gitu selesai gitu. Ya itu jadi paling nggak ya harus bangun hubungan ya Pak dengan vendor. Itu sih Pak. Oke, kira-kira Ibu berapa banyak pegang klien yang istilahnya punya listing sebanyak ini? Saya ada 4 Pak. 4 vendor yang punya beberapa properti. Punya multiple listing ya? Iya, multiple listing. Nah itu, dan ada juga beberapa itu yang yang setelah titip satu, kemudian nitip properti lainnya juga seperti itu Pak. Jadi ditambahi istilahnya, tambahin listing lagi. Oke, tadi Ibu penting sekali untuk bilang untuk menjaga hubungan. Kenapa kok Ibu bilang menjaga hubungan itu penting? Karena ya kebanyakan kalau misalnya saya punya beberapa vendor yang loyal sih Pak, istilahnya buat saya sih loyal ke, ya baru ini sih maksudnya saya lihat ada vendor yang bisa loyal ke agent properti gitu kan. Jadi meskipun listingan saya ini bukan, maksudnya listingan saya ini open, tapi dia istilahnya kayak rasa eksklusif gitulah Pak. Jadi dia terkadang ada beberapa agent yang atau misalnya beberapa buyer itu yang langsung bypass ke vendor saya ini gitu. Memang dia kebetulan juga pasang nomor teleponnya di properti tersebut gitu. Nah, terus sama vendor ini saya diinfo, ini saya dapat telepon dari A misalnya, tanya properti saya ini gitu. Coba kamu hubungi, nanti teleponnya dikasih ke saya gitu. Jadi saya yang follow up seperti itu Pak. Jadi ya benar-benar listing open rasa eksklusif ya seperti itu Pak. Jadi ya memang pentingnya bangun hubungan dengan vendor ya saya rasa ya seperti itu Pak. Jadi kadang ya bisa baik sekali gitu. Nanti kadang dikasih beberapa titipan dari temennya, listing dari temennya gitu. Nanti atau dari saudaranya gitu, nanti rekomendasikan ke kita seperti itu sih Pak. Oke. Jadi dari sini kan kita lihat kan pentingnya teman-teman membangun hubungan itu ya. Oke, terus Bu, ini kan yang saya melihat cukup signifikan perubahannya ini kan dalam 2-3 bulan terakhir. Ya kan, Ibu kan closingannya kayak istilahnya
luar biasa banget, ya kan? Nah, itu apa kira-kira kunci sukses 3 bulan terakhir ini kok bisa sebegitu deras closingannya itu apa? Perubahan yang Ibu lakukan apa? Ya seperti itu tadi Pak, saya kalau misalnya dalam seminggu ini misalnya saya lihat, jadwal untuk viewing atau misalnya ketemu dengan vendor atau dengan buyer itu ternyata seminggu ini kurang misalnya menurut saya, atau misalnya nggak ada jadwal sama sekali. Nah itu biasanya nanti saya akan intens untuk lebih masang ke portal-portal internet, atau misalnya saya broadcast lagi untuk ini green stock, atau misalnya nanti saya kontak ke beberapa vendor yang sudah misalnya stok misalnya listingnya sudah lama di saya, misalnya saya coba tanya untuk apakah ada reposisi harga atau update properties tersebut, seperti itu sih Pak. Jadi saya lebih saya lihat dalam, maksudnya untuk respon-respon dalam seminggu ini atau sebulan ini, apakah ya lebih ke seminggu sih, per minggu sih Pak, gitu. Kalau dalam minggu ini nggak ada janjian untuk viewing atau janjian ketemu sama orang, biasanya nanti saya akan tambahkan ya untuk intensitasnya untuk masuk ke portal internet atau untuk posting-posting ini listing saya. Itu Pak. Oke. Nah, ini sesuatu yang menarik juga. Jadi banyak dari teman-teman itu hanya fokus kepada closingan. Tetapi sebetulnya sebelum closingan itu ada yang namanya viewing, ada yang namanya respon. Nah, ini Bu Erika ini kalau saya lihat tadi tidak fokus ke hasil akhir, tetapi ke viewing dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Oke.